الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu dan seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu guru kami, jemaah salat Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi saat ini yang kita rasakan sehat atau sakit, lapar atau sempit waktu yang ada dalam kehidupan kita. Tetap kita bersyukur, karena dengan bersyukur akan membuka pintu kenikmatan Allah untuk kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bintang harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Begitu cepatnya Allah bergerak waktu dalam kehidupan kita. Baru kemarin di awal Rajab, sekarang sudah di penghujung bulan Rajab, dan kita akan memasuki Sya'ban dan Ramadan yang menjadi satu bulan tujuan kita. Karena tadi Pak Imam sering membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya harapan kita supaya kita bisa dipanjangkan usia kita berjumpa dengan Ramadan. Itulah waktu yang begitu cepatnya Allah pergilinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tidak terasa sama kita. Kalau dikatakan bahwa Rajab bulan Syawal Sani, bulan Rajab ini akan kita tinggalkan dan dia adalah bulan kita kemana? Sya'ban bahwa Syawal Sani. Setelah kita tanam, maka tanaman itu harus kita siram. Maka Sya'ban adalah bulan kita menunggu, mengira apa yang sudah kita tanam. Dan Ramadan adalah bahwa Syawal Sani. Bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Maka wajar kalau seluruh umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan mulai memuncak nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religinya mulai naik. Karena apa? Karena di Ramadan kualitas ibadah kita Allah berikan kelipatan di dalamnya. Ya biasanya kalau kita akan lipat 5.000, Ramadan 10.000. Tapi saya yakin kalau kita punya kelihatan mungkin 5.000 yang kurang kan begitu. Ketika kita menanam apa yang kita tanam, itulah kita buat. Maka dalam alam semesta ini ada hukum tertentu Bapak Ibu. Kebaikan yang kita tanam maka kebaikan pula yang akan kita petik hasilnya. Terkadang walaupun kita sudah berbuat baik, justru berbalik kembali malah sebaliknya. Kenapa? Padahal kita lihat kita untuk membantu seseorang, tapi pasti ada orang mengatakan balik pun bagus, mencari mana supaya naik stratanya di tingkat masyarakat. Begitulah ujian yang hadir ketika kita menginginkan kita tanamkan nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Pasti ketika satu kebaikan 10 rintangan yang akan datang kita hadapi. Walaupun demikian Bapak Ibu jangan pernah bosan untuk berbuat. Maka saya katakan ahsin kama ahsanallahu alaihi. Maka berbuatlah baik kau selama hidupmu kama ahsanallahu sebagaimana
berbuat baik kepada kita. Kalau kita berada di malam hari, jangan tunggu isu untuk berbuat baik kepada kita. Ketika kita berada di pagi hari, jangan tunggu sampai siang kita berbuat baik. Kita tidak tahu kapan itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi ini adalah perangkat terakhir untuk kita. Mungkin bisa jadi maghrib adalah maghrib yang terakhir untuk kita. Kita tidak tahu. Siapa yang bisa menjamin bisa kita hidup? Siapa yang bisa menjamin kita besok akan jumpa lagi? Kita jangan tunggu dari setakhir dan tahu lagi setakhir. Ajal itu datang, tidak bisa kita minta dipercepat, boleh seperti minta secepatnya atau minta diakhirkan. Karena waktu yang Allah hilangkan dalam kehidupan kita terus berjalan. Maka kalau kita sudah saat ini masuk di tahun 2020, jangan merasa kebanggaan dengan usia kita yang bertambah. Saat ini usiamu sudah mencapai 63. Pada hakikatnya jatah hidup kita adalah berat. Kalau saya tanya di sana, apa berapa usia kita? Jadi saya pikir hampir 60 bukan jadi. Luar biasa. Kalau kita katakan umur menantu di antara 60 dan 70, berarti sudah lebih luar biasa. Sekarang ini jangankan di usia 60, masih usia 50, 40-an ke atas. Sarap kejepit, asam urat. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini yang punya asam urat, insya Allah kurangnya tidak asam urat. Yang punya sakit asam lambung, mudah-mudahan lambungnya juga tidak asam. Penyakit yang terus datang seperti itu, ini tidak tahu. Kalau saat ini kita posisi kita di usia akan bunuh, apa doa orang terdekat kita, anak kita sama kita, Pak, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Kalau kita lupa itu, semoga panjang umur. Kalau saya tanya pada Bapak, kalau saat ini 60, ya Allah, umur besar ini anak 60, tambahkanlah seperti usiaku sekarang ini. Anak 10 tambah anak 10 sama dengan apa? Ya Allah, dan usah bersamakan usiaku 60 tambah 60 separuh daripada usiaku ya Allah. Anak 10 tambah 30 sama dengan mau tak? Maka jangan sampai kata Allah ingatkan seperti kita. Walaupun berkiraku ila arah dari umur, likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Yang sebagian kamu katakan kata sebagian kamu kata Allah. Kami kembalikan kepada sifat bentuk aslinya. Likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'an. Agar tidak ingat apa-apa alias betul sudah balik kepada tidak ingat apa-apa. Jangan sampai usia kita tidak mau pelan-pelan di situ kita dikasih makan, di situ dikeluarkan, dikasih minum, baru siap minum, mana minum betul. Tapi kalau sudah seperti ini, kewajiban taklif itu sudah tidak ada. Karena kewajiban mukallaf itu salah satunya adalah berdoa. Kalau sudah bilang kita tidak berusaha apa? Orang tidak wajib tidak sholat. Tidak wajib puasanya Pak. Tidak. Maka kalau kita tidak mau sholat, ikuti orang yang tidak boleh. Atau orang yang tidak sholat atau tidak berpuasa berarti tidak benar. Artinya
menginginkan usia yang Allah berikan. Inilah kebahagiaan yang kita inginkan. Kalau yang kita mau usia kita sampai usia tua, apa yang kita inginkan? Doa kita yang kita mintakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia. Kira-kira menurut kita tanya diri kita, udah bahagia kita belum? Udah bahagia belum? Apa standar kebahagiaan itu? Rumah besar, rumah mewah, anak 5, mobil 5, belum tentu. Bahagia, belum tentu. Jangan silap bahwa terkadang makin banyak duitnya, makin banyak pikiran. Apa kira-kira menurut kita yang punya spring bed di atas 20 juta harganya, enak tidurnya? Belum. 20 juta kalau kita ya, tapi yang punya 20 juta spring bed belum tentu enak. Begitu ditanya jam 9, jam 10 tidur, terbangun setengah 11. Tidur bentar, terbangun lagi. Apa benar? Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Nggak tahu lagi kok kisah kali nggak bisa tidur. Mikir Bapak aku cuma itu. Nggak enak tidur 20 juta. Kenapa Pak nggak bisa tidur? Pernah aku disuruh tembus nggak proyekku? Ini macam mana? Kalau sudah ini macam mana? Belum tentu tenang. Walaupun duit banyak, jabatan banyak, belum tentu. Tapi enaknya ketika datang ke pengajian di atas kapal, enggak disuruh tidur, enak tidur. Maka kalau susah tidur, suruh datang ke pengajian, pasti enak tidur. Enggak percaya tidur. Jadi kemarin kita yang lagi tidur berarti susah. Yang tidur bilang. Maka lebih enak di atas 20 juta, susah tidur. Begitu datang, betapa kita tempat orang dari mana lah, dari sini sampaikan betapa aku duduk ya, duduk di atas karpet. Mana lebih enak? Lama lebih nikmat hidup Tuhan. Tenang, belum tentu. Maka menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Rasul. Usia 9 tahun sudah mampu menghafal Quran 30 juz. Awak sudah hampir 90 dengan 30 juz, 30 juga. Itu pun 30. Sudah mampu jadi imam. Dan Rasul pernah berdoa khusus untuk Ibnu Abbas. Maka dalam beberapa hadis ada dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang sahabat kepada Ibnu Abbas, dia tanya, "Ya Ibnu Abbas, apa sebenarnya kebahagiaan dunia itu? Kita kan masih hidup di dunia, Pak. Ingin kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu letaknya di mana? Dan kebahagiaan itu letaknya di hati tenang, bahagia. Ada istilahnya hati senang walaupun tak punya uang. Walaupun banyak utang pun. Hati senang walaupun banyak utang. Ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah kebahagiaan dunia itu? Ya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menjawab, kebahagiaan dunia itu ada 7. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu kunci.
Begitu gaji naik, gaji 15 juta, 1 gram emasnya hilang. Pasti ingin nambah beratnya. Berapa gram? 5 gram. Kalau kurang, masih ada apa? Kurang lagi, masih ada pinjaman sebelah. Itu. Kenapa? Kita tahu penghasilan kita bertambah dan pasti bisa kita tutupi, tapi kita tidak tahu ketentuan itu bagaimana. Bisa jadi suatu saat gaji kita melonjak, penghasilan kita jatuh. Terakhir apa? Bayar hutang orang tua. Karena perkiraan kita banyak usaha kita begitu di tengah jalan, ada usaha kita stop. Ya sudah, bingung mau cicilan ini sisa karena yang ada kepikiran. Begitu tengok suami lesu datang sang istri, berapa lesu? Nah, semua dibayar ini, mana bisa? Uang ini semua. Apapun tak pernah pulang kerja, masih berenggan saja bu. Lama kali kurang, macam nggak bisa putar lagi. Di situ yang kita nggak bisa telepon. Masih alam jawab satu pertanyaan sudah muncul 5 pertanyaan. Begitulah bu. Kalau pas kita ada, tapi kalau kita ada, yang mudah-mudahan kita harapkan bisa masuk surga. Ada seperti yang bertanya sama saya, Pak Ustaz, kalau kita nanti berdoa, mudah-mudahan kita sama pasangan bisa tak masuk surga, bisa tak jumpa sama suami Ustaz. Ya Bu, kalau ibu Ustaz tanya, mau ibu nanti jumpa sama suami ketika di surga bersama suami ibu mau? Mau kan? Mau kan? Aku cari pasangan lain. Bapak-bapak kira-kira kalau di surga mau kan pasangan sama istri Bapak? Bapak-bapak bukan dulu Bapak juga. Kebahagiaan yang pertama adalah hati kita yang bersyukur. Berapapun kalau kita kurang ya kurang. Tapi kalau sedikit tapi cukup, maka Allah akan cukupkan rezeki kita. Maka rezeki yang tertinggi dalam ilmu tasawuf itu adalah sehat. Rezeki yang paling terendah itu adalah harta, mobil, rumah, itu materi. Itu rezeki yang terendah. Kalau ditanya kira-kira kita lebih banyak monyetnya rezeki yang tertinggi atau yang terendah? Ya, lebih banyak kita dapat rezeki yang tinggi atau yang rendah? Ya rendah. Kerja usaha pagi siang malam tak perlu. Terakhir badan tahu capek waktu sudah masuk rumah sakit, klinis, kemudian masuk rumah sakit ini baru tahu enaknya sehat. Waktu sehat, ya duit banyak, tapi tak mampu orang makan, tak mampu orang minum kesehatan. Mau beli baju yang super, yang macam-macam, merek mobil bisa. Tapi begitu disuguhkan dengan cuma ditengok, kenapa Bapak minum? Takut gula naik. Datang undangan ke pernikahan, diundang orang yang ditanya apa? Adanya lagi. Masa datang undangan dari lagi? Mau makan nasi banyak, takut tinggi gula. Karena apa? Nasi tinggi karbohidratnya, tinggi gulanya kata. Terakhir apa? Makan beras gula. Betul tak? Takut, sabar takut. Karena memang manusia ini sangat takut. Walaupun dilengkap dengan syekh, Allah kasih dalam kehidupan kita nafsi waktu rasa takut. Takut ini, takut itu. Mau makan enak, takutnya berat tinggi. Tapi kok kepingin. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita walaupun kita dalam kondisi bagaimana, pingin, namanya pingin. Mau makan aja. Mau minum aja. Jangan dipaksa. Kenapa?
Makan yang halal boleh, tapi jangan berlebihan. Bukan karena jalan sepotong rendang langsung naik tensi, tidak, bukan karena itu. Bukan karena makan durian satu biji langsung naik kolesterol, bukan. Kalau kira-kira banyak durian di rumah, tak mau makan rumah. Sama saya, contoh. Itu untuk apa? Jangan makan. Maka sebelum kita makan minum, mulailah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, obat. Maka jadi obat. Kalau kita sudah mau ragu, kita minum, jangan naik gula ini panas sekali gula naik. Tak usah khawatir, minum Bismillahirrahmanirrahim, obat. Akan jadi nilai obat, Pak. Karena apa? Apa yang kita pikirkan sama Tuhan pun begitu, Pak. Aku dalam prasangka hambaku. Kalau kita berpikir Tuhan itu jauh, ya jauh. Ini tidak bisa kira-kira jadinya dan betul Tuhan nggak tahu terserah yang main di atasnya mana nggak tahu. Sikit-sikit terserah yang di atas, yang atas mana? Kok semua yang di atas? Padahal sudah dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya Muhammad, jika ada hamba-Mu bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan, inni qarib, aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat. Kalau kita berpikir dia itu dekat, maka dia itu dekat. Dan bahkan lebih ditegaskan dalam Quran pas 16, dekatnya Tuhan, dekatnya Allah lebih dekat min hablil warid, lebih dekat dari urat leher Nabi. Maka kalau Allah itu sudah dekat, Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan? Masa kebahagiaan yang bisa kita peroleh? Sakit sikit ngeluh. Kalau diajak ngaji, duluan lagi sibuk aku. Kalau diajak salat berjamaah, duluan tak sempat aku. Diajak kebaikan duluan dulu. Kalau yang ngaji itu yang udah umur 60 ke atas itu. Kalau yang masih muda dulu. Kalau diajak kebaikan susah. Tapi tengok, ketika dia jauh dari Allah, memang Allah kasih kehidupan dunia kita, anaknya hebat, sukses, Pak. Awak yang sholat bolak-balik minta mulai bantu Pak. Tapi orang yang tak sholat kok malah enak hidupnya, kaya. Apa mungkin tak sholat ada? Mungkin gini, kalau pikir kalah. Tapi kan seperti itu. Tapi ingat, suatu saat nanti ini makanya dinamakan dengan nama itu. Apa dia? Anaknya sukses, luar biasa, dia mau bersama pun bisa. Tapi tengok, tunggu nanti suatu saat pantas itu sama, tunggu waktunya. Faman a'rada an dzikri, siapa yang lalai dari mendengarku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka nanti di akhirat, di yaumul akhir akan aku bangkitkan dalam kondisi buta. Allah biarkan, mau sholat kalau terserah, mau enggak terserah, mau kotor kalau terserah. Begitu. Tapi begitu dia sakit, kena sentuh, merah sebelah, datang awak, datang kenyang, sabar ya Pak. Kalau orang seperti itu, betul kan? Awak datangnya bukan kita punya sedih, Pak. Dan kita berkunjung pada masih tengok, jangan nangis,
datang kita menjenguk di rumah sakit, sabar kau ya, sholat kau ya, zikir kau ya. Mau apa? Besok dia melakukan tayangan di sedangkan kami. Banyak perubahan ketika Allah kasih dia sakit. Berzikirnya zikir Allah, walaupun ada Allah. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lebih baik sehat atau sakit ya Pak? Apa? Lebih baik sehat atau sakit ya Pak? Kalau sakit dia malas ke masjid, suruh sholat raya, dan waktu sehat ada penyakit turunnya. Tapi waktu sakit, pengen dia sholat berjamaah, pengen dia ngaji, pengen zikir dia tak lepas. Lebih baik sama dia itu sehat atau sakit Pak? Tapi ingat Bapak Ibu, begitu terkadang doa yang kita minta, ketika Allah kabulkan berbanding terbalik dengan kita, bukan berarti Allah tak sayang sama kita. Mungkin di situ ada keridhaan Allah. Lebih baik kasih kau sakit, lebih baik kamu kasih miskin, hidupmu sakit, pas, tapi kau bersyukur kepada nikmatku untukmu, kau malah bersyukur daripada kau kaya kau kufur. Lagi syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah nikmatku. Wala in kafartum, kalau kau ingkar, enggak dikurangi mobil, enggak diambil jatah rumah kita, enggak diambil emas kita, tapi apa Allah ancam sama kita? Inna adabi lasyadid. Ancamku sangat pedih. Memang tadi kita kalau kita berkorban, enggak diambil satu-satu mobil kita, rumah kita enggak. Tapi Allah ancam. Ingat ancamku lasyadid. Lamnya bagi lamun taukid, penegasan, kepastian, syadid, ya oleh sana jelas panas. Begitu. Maka apa yang mau kita cari? Karena semua kehidupan ini Allah betangkan sesuai dengan aturan Allah. Hidup kita hanya mengikuti aturan Allah, bukan kita yang mengatur Allah. Kalau hidup kita mengatur Allah, ya enaknya mau kita terlahir lingkungan bapak mama kita kaya, bapak kita gantung, hidung mancung, ini gantungnya bapak yang terlapis, dapat pesek bapak mama yang disediakan, kan gitu. Bapaknya putih, anaknya putih. Kalau anak hitam dicurigai juga kan gitu. Jadi semua jangan pernah kita berpikir apa yang hadir ke dalam diri kita itu jelek di mata Allah. Bisa jadi Bapak Ibu, ketika kita minta ya Allah berikanlah aku kekayaan ya Allah, tapi yang Allah kasih justru sebaliknya. Tapi ingat, mungkin di situ ada rahmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita, ketenangan batin kita. Walaupun cukup kehidupan kita, tapi tengok anak kita bisa kuliah, anak kita sarjana, ya kan? Rumah pun bisa tersewa. Tapi begitu Allah ganti, Allah kasih. Kalau misalnya 1 tahun sewa rumah itu 10 juta, begitu Allah lebihkan rezeki kita, kita rumah sendiri. Memang seharusnya 10 juta di kantong Pak 1 tahun itu. Enggak kita bayar sewa rumah, seharusnya Pak. Tapi ternyata apa? Jangankan Ustaz 10 juta nempel di tangan, 5 juta nempel langsung pergi. Kenapa? Allah tahu kau sudah punya rumah. Waktu punya waktu sewa, cukup untuk sewa rumah, cukup untuk bayar kredit rumah. Tapi ketika lunas rumahmu, rezekimu ku ambil, ku alihkan sama yang lain. Mungkin untuk pendidikan, mungkin untuk yang lain. Inilah kita tidak tahu rencana Allah. Apapun yang terjadi, tetap harus kita syukur. Hati yang bersyukur akan mendatangkan kebahagiaan dari hidup kita. Walaupun terkadang
berbeda dengan kemauan kita. Apa yang kita inginkan? Kok bisa seperti ini? Aku sudah sholat, tapi kok tak bisa tenang. Aku sudah puasa, sudah ini, tapi kok seperti ini. Bisa jadi semua itu pasti ada hikmah yang Allah kasih di balik yang ada dalam hidup. Kebahagiaan yang kedua adalah al-aulad al-abrar, anak yang soleh. Kita rumah tangga ini ingin juga namanya punya anak itu anak yang soleh. Walaupun kita sudah dilatih doa minta sama Allah, Rabbana hab lana min wa dzurriyyah, ya Allah berikanlah aku pasangan hidupku yang enak dipandang mata, pasangan hidup yang solehah, yang soleh dan solehah, punya anak yang enak dipandang mata, ya Allah, yang menyejukkan. Karena kalau kita bilang anaknya pintar ngaji, ya, bapaknya sering baca, ya kan? Karena apa? Buat itu jatuh tak jauh dari Tuhan. Karena kita ya begitu. Kalau di keluarga ini anak awal bandel, lasa, bandel kali itu, lasa kali itu, udah nilai ranking nomor 3 di belakang, bandelnya persis di bapak waktu kecil. Sama di bapak waktu kecil kan? Itu kan? Bandel tak tahu, tak bisa melihat itu. Mama bilang ini apa dia? Mama bilang B, apa dia? Sama di bapak waktu kecil. Kalau yang parah-parah apa? Tapi kalau yang rajin dia belajar, rankingnya, nyapu, membersihkan rumah selesai. Kau tahu kan, kayak kecil ini, mama percis lah, betul lah. Mama kalau kayak mana kan, itulah mama. Kalau yang cantik, yang baik-baik itu jelas mamanya itu, nggak pernah kembali, biasanya itu. Tapi yang sana, betul kan Bu? Ya Bu? Kalau yang baik-baik pasti mamanya. Kita kepingin anak kita enak dipandang. Ustaz banyak kali bukannya itu kepingin apa? Rabbana hab lana minas sholihin. Pernah suatu saat Nabi itu hati dilihatnya ada seorang pemuda yang punggungnya lecet, siap tawaf, dipanggil sama Nabi. Wahai anakku, kenapa punggungmu? Lalu dia tanya, lalu dia jawab, ya Rasulullah, saya dari Yaman. Saya di dunia tidak punya siapa-siapa kecuali ibu saya yang sudah busuk, ya Rasulullah. Mas saya yang sudah tua renta. Saya tak pernah melepasnya kecuali saya istirahat, sholat, buat hajat. Selebihnya saya selalu gendongnya, ya Rasulullah. Lalu dia balik tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah saya sudah termasuk anak yang berbakti, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun meluk anak tersebut. Dia katakan, wahai anakku, sesungguhnya amalmu sudah baik, tapi kebaikanmu belum mampu membalas cinta kasih sayang orang tua. Terutama itu belum mampu membalas. Kalau satu orang itu masih bisa mampu ngurus 5 orang anak, tapi 5 orang anak belum tentu mampu ngurus 1 orang. Kasih dioperasi. Apa yang kita harapkan, Pak? Di usia kita yang nanti sudah tak mampu apa 80-90 tahun, kita mengharapkan sama anak. Jangan kita mencari anak mampu. Kalau sudah besarkan, aku kuliahkan, aku kasih makan dan bahkan kembalikan. Kalau aku tak bisa apa-apa, kalian harus aku. Tak boleh. Karena tugas kita sebagai orang, jangan pernah kita minta bahasa sama anak. Jangan pernah kita minta bahasa sama anak. Udah. Tapi doakan dia jadi anak yang soleh. Kalau anak kita anak yang soleh, bapak ibu, nggak usah kita bilang sama dia tahu sendiri Allah yang gerakkan hatinya. Paham?
bapak di tempat bapak sengsara, bapak terus, bapak nggak terus, bapak sama aku yang terus bapak, aku yang terus bapak, aku bakal bapak akan anak yang buat bapak, semua bisa beli, tapi tak mampu persoalannya, karena ada bantuan bapak, ada bantuan, jumpa, nggak usah yang mungkin levelnya rendah. Pak Tito yang dibayar 1 bulan 5 juta kan servis. Tapi apa Pak Tito seorang nggak sanggup kita ngurus berpuasa. Itu yang kita inginkan ketika kita sudah tak mampu menanti sama kita. Harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang mampu mendidik anak kita agar kita berdoa kita bisa mencapai kebahagiaan yang bisa kita raih di dunia. Dan Allah akan sampaikan usia kita nanti berjumpa dari Ramadan. Udah pasti di sana. Soalnya ada situ deh. Ada yang tidak beragama? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini Allah berikan kesehatan, keafiatan, usia kita yang berkah dalam menjalani kehidupan ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna saghira. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انزل الرحمه والبركه والنعمه والصحه ورزقا واسعا خصوصا على هذه الجماعه في مسجدنا هذا والاخلاص برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي